Halo semuanya, berjumpa kembali. Terima kasih kalian masih menonton video ini. Ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal sebelumnya. Jadi kita akan pembahasan nomor 16 sampai nomor 20 ya. Langsung saja di sini ada Ani mendengar suara musik dari jendela yang terbuka dengan luas 1000 cm kubik. Kita jadikan meter kubik, maka kita bagi 10.000. Jadinya adalah 0,1 meter kuadrat. Sorry, cm kuadrat ya. Tadi saya bilangnya cm kubik. Kemudian untuk taraf intensitas bunyinya itu 80 desibel. Nah, jika intensitas ambang bunyi 10 di I0 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, daya akustik yang masuk melalui jendela tersebut adalah titik. Berarti yang ditanya adalah P. Nah, kita jawab. Kita cari dulu untuk taraf intensitasnya. Jadi kita jawab taraf intensitasnya sama dengan 10 log I per I0. Taraf intensitasnya tadi 80, 10 log I per 10 pangkat min 12. Kemudian kita bisa bagi, berarti 8 sama dengan log I per I0 ya. Nah, kalau kita ini ya, hilangkan lognya, jadi di sini jadi 10 pangkat 8, ya kan? Ini sama dengan log 10 pangkat 8. 8 itu adalah log 10 pangkat 8 ya kan? Ini log I per I0 gitu ya. Jadi ini sama dengan ini ya, gitu. Nah, 10 pangkat 8 sama dengan I per I0. 10 pangkat 8 dikali I0 sama dengan I 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan I. Berarti 10 pangkat min 4 sama dengan watt per meter kuadrat sama dengan I. Nah, untuk cari P-nya adalah P sama dengan I kali A. I-nya 10 pangkat min 4, A-nya adalah 0,1 ya. Ini saya kasih satuannya biar jelas. Dikali 0,1 meter kuadrat coret. Nah, dikalikan jadi 10 pangkat min 4 watt. Ini 0,1 itu 10 pangkat min 1, jadi 10 pangkat min 5 watt. Nah, itulah dayanya. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya itu ada taraf intensitas bunyi di titik P yang berjarak 2 meter dari sumber bunyi adalah 70 desibel. Jika titik Q yang berjarak 20 meter dari sumber bunyi yang sama, besar taraf intensitas di titik Q adalah titik. Jadi yang diketahui itu adalah taraf intensitas di titik P. Itu 70 desibel. Kemudian jarak titik P dari sumber bunyi itu adalah RP ya, 2 meter. Kemudian kalau RQ jarak I ke sumber bunyi itu adalah 20 meter. Berapa? Tanya T taraf intensitas Q. Nah, kita jawab taraf intensitas di Q berarti T I Q sama dengan T taraf intensitas di P ditambah 10 log RP dibagi RQ.
kuadrat. Ini tadi 70 plus 10 log RP-nya 2 meter. Aja 2 ya, meternya dicoret. Per 20. Berarti 70 plus 10 log ini kuadrat, berarti ini bisa dicoret. Ini 1, ini 10. Ya. Jadi itu berarti 1 per 10. Jadi 70 plus 10 log 1 per 100. Nah, 70 plus 10 log 1 per 100 itu berarti ini kan log 10 pangkat min 2 ya. Jadi untuk log 10 pangkat 2 kan 2 ya. Log 10 pangkat min 2 berarti ya min 2. Berarti ini 70 plus 10 dikali min 2. Jadi 70 min 20 sama dengan 50 desibel. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya itu ada taraf intensitas bunyi pada pabrik kain menggunakan 100 mesin, berarti N1-nya adalah 100 mesin ya. Kemudian ini identik dengan, berarti ini taraf intensitas pertama itu sama dengan 80 desibel. Jika hari berikutnya hanya menggunakan 10 mesin, berarti N2-nya 10. Besar taraf intensitas bunyi keduanya berapa? Ini yang ditanyakan ya. Kan yang diketahui. Kita jawab. Nah, secara logika pasti lebih dari kurang dari 280 kan ya. Karena mesinnya semakin sedikit gitu ya. Berarti ini terus saja salah. Jadi pilihannya nanti antara ini A, B atau C. Kita cari. TI2 sama dengan TI1 sama plus 10 log N2 per N1. Ya nggak dikuadratkan ya. TI1-nya 80 plus 10 log ini 10 per 100. Kita coret 80 plus 10 log kan 1 per 10 ya tadi ya. Oh, berarti 80 plus 10 log 10 pangkat min 1. Kita ke ataskan aja ya teman-teman, karena tidak cukup. 80 plus 10 log 10 pangkat 1 berarti min 1. 80, ini 10 dikali min 1, min 10. Jadi 70 desibel. Ya, di jawabannya yang C teman-teman. Kita lanjut lagi ya di nomor berikutnya. Di sini ada sumber bunyi bergerak relatif dengan kecepatan terhadap andi yang diam. Jadi ini tentang efek Doppler. Jadi sumber bunyi itu kecepatan Vs-nya 20 meter per sekon. Terhadap andi yang diam. Andi berarti sebagai sumber, sebagai pendengar. Berarti Vp ya. Kecepatan pendengar itu 0. Kecepatan bunyi di udara berarti V 320 meter per sekon. Perbandingan frekuensi yang didengar oleh andi saat bunyi mendekati dan menjauhi, berarti PP1 itu mendekati ya, ini mendekati PP2 itu menjauhi. Jadi sumber kan. Nah, sumber mendekati, yang satunya adalah sumber menjauhi. Jadi yang ditanya adalah V ya. FV1 banding
V2 ya. Nah, ini berapa? Yang ditanya ini yang diketahui. Dan kita jawab pakai persamaan efek Doppler, yaitu Vp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Gitu ya. Dikali Fs. Fp. V sama F. Oke, frekuensi kecepatan ya. Jangan sampai terbalik-balik. Jadi yang pertama kita cari Fp1. Fp1 itu kondisinya adalah mendekat. Ya, sumber mendekat. Nah, jadi untuk persamaannya itu adalah V-nya, ini Vp-nya 0, berarti ini kita kasih plus saja, enggak apa-apa. V-nya ini sumber mendekat, berarti dia minus ya, Vs-nya, karena hasilnya ini semakin besar. Ini mengecil, penyebutnya, pembaginya. Oke, lanjut aja. Ini 340 plus 0, 340 min 20. Jadi 340 per 320 Fs. Fs. Nah, jadi 34 per 3 Fs. Ini Fp1. Kemudian kita cari Fp2 di V plus Vp, V plus Vs, ya, dia menjauhi. Jadi ini pembaginya semakin besar. Kalau ini semakin besar, nanti semakin kecil hasilnya. Ya. Kemudian ini 340 dari 320. Salah ya. Cepat rambat bunyinya 320, teman-teman. Jadi saya salah nih, 320. 320 berarti ini 30. 320 berarti 32 per 30 ya. Nah, udah benar. Ini 320 plus 0 per 320 plus 20 kali Fs. 320 per 340 kali Fs. Kita coret. Berarti untuk Fp2 sama dengan 32 per 34 kali Fs. Nah, perbandingannya sekarang Fp1 per Fp2. Di apa nih? Ini ya, 32 per 30 kali Fs. Terus ini 32 per 34 kali F. Kita coret. Jadi 32 per 30 kali 34 per 32. Kita coret. Fp2. Wah, nggak cukup. Ini saya hapus. Nah, kita Fp1 per Fp2. Berarti 34 per 32. Dibagi 2. Bagi 2, 17. Dibagi 2, 16. Jadi jawabannya adalah 17 per... sorry. Kok 16? Ini 30 ya. Berarti ini 30. 15 ya. Nah, jadi jawabannya yang iya. Itu nomor 19. Semoga membantu. Baik, kita lanjut lagi di soal terakhir ya dalam video ini ya. Jadi di sini ada dawai panjangnya 80 cm diketarkan secara kontinu sehingga menghasilkan nada atas pertama sebesar 250 Hz. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui ya. Itu L, itu 80 cm panjangnya, kemudian menghasilkan nada atas pertama. Menghasilkan nada atas pertama 250, berarti F1 sama dengan 250 Hz ya. Kemudian kita akan buktikan cepat rambat gelombang
yang dilewati, berarti kita cari V-nya. Untuk pernyataan pertama, kita cari V. Jadi V itu adalah lambda kali F1. Jadi untuk nada atas pertama ya, ini kan nada atas pertama, itu frekuensinya ini lambdanya sama dengan L. Jadi L kali F1 V kan, gitu ya. Jadi ini kita jadikan, ini kan meter per sekon, jadi ini kita jadikan 0,8 meter. 0,8 meter kali 250 Hz. Nah, terus kemudian berapa nih? Jadinya 200 ya, 200 meter per sekon. Jadi untuk persamaan nomor satu ini benar. Kemudian kita ke pernyataan kedua. Frekuensi nada atas ketiga dawai adalah 500 Hz. Nada atas ketiga frekuensinya ini. Berarti ketiga ya. Ketiga kan ya. Kalau ketiga itu berarti F3. Nah, untuk nada dasar ketiga. Nada dasar ketiga itu berarti, ini gambarnya nggak ada ya, berarti gambarnya gini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Sorry, benar ya, benar. Nah, ini ya teman-teman. Nah gitu. Jadi nggak lurus lagi. Jadi L sama dengan 2 lambda. Lambda ya, ini untuk yang ketiga. Ini nada atas ketiga. Berarti untuk pernyataan kedua, F sama dengan F kali lambda 3. V kali lambda 3. Berarti untuk lambdanya, V-nya tadi adalah 200 ya. 200. Lambda 3-nya adalah ini, L per 2. L per 2 sama dengan lambda. Jadi L per 2. 200. L-nya 0,8 per 2 sama dengan, ini bisa dibagi, ini 100 berarti 80 Hz ya. Kebalik ya, sorry ya. Sorry. Rumusnya salah. V sama dengan F 3 kali lambda 3. 200. Ini yang ditanya, ini tadi L per 2. Di 2. Terus kali 2 per L sama dengan F3. Ya. Kemudian 400 per 0,8 sama dengan F3. Ini dibagi 4 di 100, bagi 4, 2. Jadi ini 10 dibagi 100 dibagi 2 itu berapa nih? 50 ya, ini 0,3. 50 dibagi 0,1 ya, tambahin 0 ya 500. Oh, berarti benar teman-teman. Ini juga benar. Nada dasar dawai frekuensinya nomor 3. Yang ketiga. B sama dengan F 0 nada dasar kali lambda 0. Ini 200. F0-nya yang ditanya. Lambda 0 itu adalah setengah. 2L ya. L. 2L berarti 200 sama dengan F0 kali 2 kali 0,8. Kita coret nih 100, berarti 100 dibagi 0,8 sama dengan F0. Nah, nada dasar pada dawai itu hasilnya 125 Hz. Jadi benar juga ya, benar. Panjang gelombang dawai adalah 40 cm ya, 40 cm. Panjang dawai ini panjang gelombang, berarti lambda yang di sini ya. Untuk nada atas pertama ya, itu tadi adalah lambda sama dengan L kan, untuk nada
Tes pertama itu yaitu sama dengan berapa tadi? 80 cm kan? Nah, berarti ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. Panjang gelombang dawai. Ya. Hati-hati yang ini. Panjang gelombang dawai yang mana? Panjang gelombang dawai yang nada atas pertama. Gitu maksudnya ya. Ya, itu saja. Semoga membantu kalian dalam belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.